Jemaat Tuhan, puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam Kemurahan Anugerah Tuhan. Kembali merenungkan firman Tuhan dan masih sekitar kehidupan Stefanus yang saya sering sebut sebagai benih gereja mula-mula. Orang yang pertama kali martir, menderita karena kesaksian dan imannya. Tetapi karena kesaksian dan keimanannya, gereja bertumbuh, gereja berkembang, gereja menyebar. Ini seperti benih satu ditanam lalu kemudian benih itu tumbuh dan menghasilkan buah di mana-mana. Izinkan saya membacakan ayat yang ke-11 dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Ini adalah rangkaian lanjutan dari apa yang sudah kita baca di beberapa hari yang lalu, ketika Stefanus berhadapan dengan orang-orang Libertini, orang-orang terkemuka, liga orang Yahudi, ada perwakilan dari kota-kota dan berkumpul jadi satu, membentuk sebuah perkumpulan yang disebut sebagai Libertini. Mereka bersoal jawab, tetapi kemarin kita belajar Roh Kudus memampukan Stefanus untuk menjadi saksi, sehingga kumpulan besar orang Yahudi itu tidak mampu mengalahkan hikmat Stefanus. Dan kemudian yang mereka lakukan adalah, dikatakan di sana mereka menghasut dan juga membuat sebuah pernyataan tuduhan palsu kepada Stefanus. Mereka menghasut bahwa Stefanus dikatakan di sana mengatakan kata-kata hujat terhadap Musa dan terhadap Allah. Ini adalah hal yang dilakukan oleh orang-orang itu karena mereka sudah tidak menemukan cara untuk mengalahkan hikmat Stefanus. Kita belajar tentang bagaimana agama, bagaimana prinsip-prinsip ketuhanan itu dipelintir sedemikian rupa untuk kepentingan orang tertentu. Pagi hari ini, firman Tuhan berbicara tentang kesesatan, itu dimulai dengan memperalat Tuhan dan agama. Orang-orang Libertini memperalat menggunakan Tuhan, dalil agama untuk memuaskan keinginan mereka, untuk menyerang, untuk menjatuhkan, untuk membuat orang terlihat salah, dengan sekali lagi memelintir, memperalat hukum Tuhan, dalil agama untuk mempersalahkan orang lain. Bapak Ibu, ini adalah hal yang perlu diwaspadai oleh hamba Tuhan, tetapi juga oleh setiap orang percaya. Jangan sampai kita memperalat Tuhan, dalil agama, atau mengemas sesuatu seolah-olah itu agamis, padahal untuk kepentingan kita sendiri. Padahal untuk kepuasan dan bahkan ego kita sendiri. Banyak dibicarakan di media sosial akhir-akhir ini, ada penipu yang berkedok agama, pura-pura religius supaya orang menghormati, pura-pura agamis supaya orang percaya, padahal di belakangnya ada motif tipu-menipu di sana. Inilah yang disebut dengan permulaan kesesatan. Dimulai ketika seseorang memperalat dalil agama, kemasan agama, prinsip-prinsip agama untuk kepentingan dan kepuasan diri sendiri. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di akhir zaman ini memang banyak kita harus waspada. Tetapi juga kita dituntut untuk kritis, benar-benar kritis. Orang Kristen yang dewasa mampu menyaring, memilih, dan memilah. Benarkah firman Tuhan ini? Benarkah ajaran ini? Benarkah khotbah ini? Benarkah praktik ini dan itu? Jangan sampai kita terjebak ke dalam sebuah praktek atau sebuah ajaran yang sebenarnya itu merupakan buatan manusia atau direkayasa oleh tokoh tertentu untuk kepentingan kelompok, untuk kepentingan orang per orang atau pribadi tertentu. Kesesatan dimulai dari memperalat agama atau dalil agama untuk kepentingan pribadi. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk waspada, mawas diri di tengah-tengah dunia yang diwarnai dengan rupa-rupa kesesatan dan kejahatan ini. Kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran-Mu, kami sungguh bersyukur di dalam penderitaan dan juga tantangan Stefanus ada pelajaran-pelajaran indah yang bisa kami petik dan nikmati bersama-sama. Hidup kami milik-Mu Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.